Pada video sore hari ini aku mau bahas suka duka selama menggunakan Honda Supra GTR 150 yang mantap. Nah, sukanya menggunakan Honda Supra GTR 150 itu adalah ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini atau video sore hari ini aku mau jane riding gabut ya lah, Jan. Tidak jelas arah dan tujuan. Sebenarnya ya aman dan jelas juga sih. Sore hari ini aku mau ke arah atas yang jelas, jalan-jalan sore. Nah, kali ini aku mau ridingnya santai-santai aja karena yo tidak terlalu lengkap juga safety gearku, cuma pakai jaket, sendal biasa. Ini sendalnya sapa tangguh. Wih, alon bu. Aja nganan-nganan, Jan. Dalan ya ora kayak gue. Ora sampai nake budel kowe belok lah, Jan. Ya Mbak Sembrono, Mandan Sembrono sih. Ora kayak ibune mikir Mandan Delenger. Nah, ini juga lalu lintas cukup padat ya di Purwokerto ini, terutama kalau sorenya cukup cerah kayak gini. Biasanya wong-wong podo gabut ya. Wong gabut podo metu. Termasuk kami. Ini juga sebenarnya agak sedikit gabut, riding sore gabut ya di kota Purwokerto. Karena bahas apa ya, riding gabutnya ini ya, bahas dalan ya, memang nyatanya rame ya. Oh, ini aja. Pada video sore hari ini aku mau bahas suka duka selama menggunakan Honda Supra GTR 150 yang mantap. Nah, mungkin kalau mbak suka duka kan biasanya orang normalnya suka terus duka, suka duka gitu ya. Nah, mungkin aku bahasnya dari sukanya dulu ya. Sukanya menggunakan Honda Supra GTR 150. Nah, sukanya menggunakan Honda Supra GTR 150 itu adalah posisi ridingnya yang sangat manusiawi. Ya, kenapa bisa dibilang sangat manusiawi? Karena motor ini sejatinya motor bebek. Ini motor bebek, guys. Tapi bebek sprot. Jadi ini adalah motor bebek sport ya, karena hitungannya dia bebek cc-nya tapi besar, bebek sport. Itu jadi walaupun dia cc besar, cc-nya cukup besar, namun dengan posisi ridingnya sebuah motor bebek itu tentu menjadi sangat nyaman. Karena kita tahu sendiri motor bebek itu posisi ridingnya nggak terlalu bungkuk kayak motor sport, dan tidak terlalu nyantai seperti motor Matic ya. Kalau Matic kan nyantai banget, itu kaki masih bisa agak sedikit selonjor gitu toh. Tapi naik motor bebek itu rata-rata nggak bisa seselonjor itu, juga nggak bisa sebungkuk motor sport. Jadi ini yo intinya posisi riding yang menurut saya sendiri, menurutku itu sangat sempurna yo. Karena aku yo dari dulu belum pernah punya, ataupun misalnya pinjam punya temen itu nggak pernah lama-lama yo naik motor model sport ataupun model Matic. Suka duka selanjutnya, sukanya menggunakan GTR yang kedua yaitu tenaga motor ini ya. Tentu ya, nek wis ngomong motor bebek sport ono embel-embel sport iki ora afdol nek ora dibahas. Untuk tenaga ini, jadi GTR ini adalah GTR ya bisa dibilang keluaran pertama ini sebelum facelift, karena speedometernya masih model combine ya, analog untuk RPM-nya atau tachometernya, dan digital untuk speed. Jangan. Itu jadi masih model combine.
tenaga yang dihasilkan dari motor ini kurang lebih waktu baru itu sekitar 15-an horsepower untuk cc 150 cc. Nah, untuk tenaga yang ya bisa dibilang nggak bisa dibilang kecil ya, 15 HP di motor bebek ya. Karena motor-motor bebek yang lain contohnya koyo Supra S125 itu juga dia nggak segede ini. Yo jelas bang, wong cc ini B1 selawe. Cuma kan di sini kita membandingkannya sama-sama bebek ya. Untuk ukuran bebek ini udah yang paling besar dan mungkin bisa dibilang nggak beda jauh sama saudara sedarahnya, yaitu CBR series CB150 dan Sonic. Karena sebenarnya basis mesinnya itu sama ya, K56 bukan basis, iya basisnya sama, kode mesinnya juga sama sebenarnya. K56 S1 yang membedakan itu cuma di nozzle water pumpnya, itu kalau di CB150 sama CBR nozzle water pumpnya, sama di bagian blok kopling ya. Kalau di CBR itu dia nggak pakai kickstarter, makanya bloknya dicor. Tapi sebenarnya basisnya sama, cuma ya mungkin ada sedikit ubahan yang dilakukan Honda ben yo ora podo banget lah. Mosok motor CBR rego 30 luwih buantare padha karo GTR kan gak lucu nek ngono. Dan ini ya mungkin sedikit dibedakan, walaupun tenaganya tidak terpaut jauh, mungkin terpaut 1-2 HP dan yo tidak terlalu signifikan. Ya overall tenaganya sip lah untuk ukuran motor bebek, selap-selip lincah juga dan tidak ada komplain sama sekali. Suka duka menggunakan Honda Supra GTR yang ketiga. Yang ketiga adalah tentunya karena ini adalah motor 150 cc udah full injeksi dan ya pak, ya malah bingung deh. Motor 150 cc dia udah full injeksi dan apalagi dia di konstruksinya adalah motor bebek, tentu Honda nyetingnya juga nggak seboros CBR ataupun CB150 ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu ciri khas dari GTR ataupun Sonic. Dia itu bisa 1 banding lebih dari 45 nih nggak salah, 145 atau 150-an. Tapi aku pernah ngetes si GTR ini dulu waktu barunya 1 banding 48 nih nggak salah, 1 liter untuk 48 kilo. Yang pada waktu itu aku ngetesnya yo santai gini ya, riding santai tapi keluar kota. Waktu itu dapat angka 148, yo 145 lah, boleh lah. Dan untuk ukuran motor 150 cc ini termasuknya sangat-sangat irit. Tentunya kenapa demikian, karena injektornya ini juga beda ya sama CBR, jadi ini yo lebih irit. Suka duka menggunakan Supra GTR 150 yang keempat. Nah yang keempat ini aku sukanya kenapa, karena GTR ini kan dia basis mesinnya sama ya, sama CBR CB150 tentunya yang kodenya K56 dan Sonic. Tentu kalau ada kerusakan itu ya semoga sih harapannya semua orang awet ya, motor itu awet. Namun apabila ada keausan, ada part yang perlu diganti, itu sebenarnya kita tidak perlu bingung-bingung karena mereka itu masih satu darah, satu saudara, satu kode yang hampir sama. Jadi ini yo misalnya ada kerusakan di rantai keteng gitu ya, misalnya udah molor, itu bisa diganti pakai punya 3 motor yang tadi tak sebutin. Misalnya GTR ku ini rantai ketengnya udah kendor ya, udah cok gitu, emang wayai ganti. Oke. Nah bisa diganti, misalnya punya GTR nggak ada, bisa diakali pakai punya Sonic, punya CBR ataupun CB150 karena basis mesinnya sama. Nah tadi kan kita udah bahas nih 4 suka duka menggunakan Honda Supra GTR, namun sukanya dulu ya. Tentu kalau suka duka ya nggak lengkap nek bahasnya sukane tok, karena nek sukane tok ya mesti sing api-api. Tapi nek duka ya mesti ada sesuatu yang memang tidak disukai oleh saya sendiri ataupun beberapa orang yang mungkin menggunakan Honda Supra GTR juga.
Oke, sekarang kita akan bahas suka duka, namun ini dukanya saja menggunakan Honda Supra GTR 150. Suka duka namun yang tidak senang ya, kami bukan menyebutnya duka. Kami tidak suka menggunakan Supra GTR. Yang pertama alasannya adalah karena busa jok yang keras. Jadi ini busa jok nek semakin maju itu semakin enak. Cuma semakin ke belakang, semakin kita ngepasin posisi riding sama tinggi badan kita, itu entah kenapa semakin ke belakang itu busa jok semakin keras, dan itu membuat bayakan kami luar biasa pegel. Apa mending luar kota, soalnya aku beberapa kali dulu sebelum ada corona itu kan sering mudik ya ke bukan mudik sih sebenarnya, sering beberapa kali ke luar kota, itu ke Kebumen, ke Jogja, ke Purworejo, pokoknya antara kota-kota situ, ke Solo juga itu, dan rasanya luar biasa. Bengkek. Dan mungkin sebenarnya alasan Honda seperti itu adalah untuk menambah sensasi kerigitan dari motor ini ya. Tapi sebenarnya ya nggak nambah-nambah banget juga sih, nambah pun tidak terlalu signifikan. Koyo bedain mesinnya ini sama CBR yang satu generasi sama ini ya, bukan yang facelift. Maksudnya bukan yang facelift 2021. Nah itu juga tidak terlalu jauh berbeda. Suka duka yang kedua menggunakan Honda Supra GTR 150. Nah duka yang kedua ini masih sama, masih seputaran tentang jok. Sebenarnya jok ini tidak ada masalah ya untuk orang yang suka nikung-nikung ataupun untuk orang yang suka cornering dan suka bepergian sendiri, itu tidak ada masalah sama sekali, karena ya memang enaknya riding pakai GTR itu ada di depan sini ya, di belakang stang langsung. Wih. Nah duka yang kedua ini, atau kami tidak suka menggunakan GTR ini adalah di sisi penumpang atau sisi bonsengers. Jok dari GTR ini sangat tinggi belakangnya, jadi kalau misalnya mohon maaf Anda tidak terlalu tinggi, teman-teman tidak terlalu tinggi untuk boncengannya itu tidak terlalu tinggi posturnya, itu akan sangat susah untuk naik di jok bagian belakang ya, karena antara depan sama belakang itu misalnya diukur bisa selisih sekitar 10 sentian ya, denggalnya atau nunggingnya itu sekitar 10 sentian, dan itu sangat menyiksa ya buat orang yang tidak terlalu tinggi. Contohnya waktu itu temanku tak boncengin pakai ini, dia agak bekah-bekuh. Wes joke atas, boncengannya dhuwur jan. Tapi ya nggak apa-apa, karena kami selalu nyetirnya di depan. Suka duka menggunakan Honda Supra GTR yang ketiga. Nah yang ketiga ini bukan masalah jok, yaitu masalah lampu. Nah kenapa bang lampunya bang? Nah lampu sebenarnya sangat tidak ada masalah sama GTR ini. Dia penerangan cukup ya, memadai lah, tidak terlalu redup dan tidak terlalu silau menyilaukan. Namun yang bikin sedikit masalah sebenarnya lampu jauhnya. Ketika kita tembak lampu jauh itu benar-benar seperti lampu sokle. Nah dia itu nyorotnya agak condong ke atas gini ya, agak ke atas. Jadi ini kadang itu nek wong gak seneng ya di blayer we. Juga lampu GTR ini walaupun dia lampu deketnya bukan cuma lampu jauh ya, lampu deketnya itu juga menurutku posisinya udah cukup tinggi ya, walaupun mungkin dari mekaniknya Honda itu bilangnya standar, namun nek menurut aku udah cukup tinggi, karena ketika aku parkirin atau standar tengah motor ini aja, terus aku berdiri di depan motorku jarak sekitar 5-10 meter aja itu masih kelihatan silau banget ya, apalagi lampu jauhnya yang ketika kita tembak di mobil itu dilihat ya. Nah bisa sampai blereng gitu ya. Makanya sangat riskan apabila menggunakan Supra GTR ini di malam-malam dan kita tidak bisa menempatkan lampu jauh di waktu yang tepat. Lalu mungkin ini yang terakhir aja, suka duka menggunakan Supra GTR, namun ini tidak sukanya aja.
menggunakan Supra GTR. Yang keempat adalah, atau yang terakhir, tidak adanya bagasi atau penyimpanan. Ya sebenarnya ada penyimpanan kecil sekali itu untuk toolkit ya. Dan jenengannya penyimpanan toolkit sih sepira paling segini ya. Segepok itu kecil sekali dan ya bisa dibilang cukup useless sebenarnya. Cuma yo lumayan lah bisa gue nyimpen kanebo ataupun kunci-kunci kecil, tool-tool kecil seperti obeng plus, obeng min, kunci 10, kunci pas, kunci ring itu masih bisa. Namun yang dimaksud di sini adalah bagasi yang misal digunakan untuk nyimpen jas hujan itu benar-benar nggak ada. Makanya beberapa waktu video sebelumnya itu aku kan sempat ada kayak jaring-jaring di sini ya, itu buat nyimpen jas hujan karena di GTR ku ini nggak ada bagasinya atau penyimpanan untuk jas hujan sama sekali. Wes tekan batu Raden bae ya. Aduh, wis sore maning lajen. Ya teman-teman, mungkin itu dulu aja tentang suka duka menggunakan Honda Supra GTR 150 ini. Selama motor ini tak gunain di penggunaan daily use. Ya pokoknya kurang lebih suka dukanya itu ada 4 suka dan 4 duka. Misalnya teman-teman ada tambahan lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Misalnya ada temuan lagi, yo ditambahkan aja. Karena ini berhubung waktu juga udah cukup sore, cukup mendung juga di Batu Raden. Ini wis sore ternyata wis jam 5 lebih, harus setengah 6 kayaknya apa ya. Karena tadi aku berangkatnya sekitar jam 5-an, wih kelalen saya nih. Sekitar jam 5-an lebih dikit, 5-an lebih dikit, dan ini udah mendung. Kayaknya bariki muter kono delok dan langsung balik weh. Ya teman-teman, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like. Nah teman-teman suka video motovlog seperti ini, di komen aja di bawah kurang-kurangnya apa. Dan di subscribe ke channel GT Pro Motovlog bila teman-teman belum. Support terus channel ini agar selalu bisa dan dapat terus membagikan informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you. Oke. Bonus sidik. Wes lah, wes kesorean juga. Bye bye. Boom.